Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di hari ini, hari Rabu yang terakhir di bulan Desember dan juga di bulan dari tahun 2022, kita kembali lagi di dalam pelajaran akidah mengenai bagaimana menuju negeri keabadian. Yang kita masuk pasal pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Setelah menghadapi ujian sakaratul maut, seorang hamba akan menghadapi ujian lain, yaitu yang sangat berat dan menentukan. Maka pada hari ini tentang beratnya fitnatul qabr. Ya. Ujian, ya. Tes, ya. Ujian ini dikenal dalam istilah fitnatul qabr atau fitnah kubur. Malaikat munkar dan nakir yang mengajukan beberapa pertanyaan. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, yaitu kalau dalam kitab Usul Salasah ada 3, ya. Man rabbuk, ya, siapa Rabbmu, man nabiyuk, apa atau siapa nabimu, adinuk, dan apa agamamu, itu, ya. Kemudian juga ada tambahan, apa pendapatmu tentang orang ini, nah, gitu. Ditunjukkan itu sebenarnya itu Nabi Muhammad, ya, kalau kita sebagai pengikutnya, ya, gitu. Ini punten agak kram, ya, saya. Di riwayat yang lain dikatakan man rabbuk, siapa Rabbmu, adinuk, apa agamamu, ilmuk, apa ilmumu, dan apa pendapatmu tentang diri Muhammad atau siapa nabimu, ya. Jadi bisa apa pendapatmu tentang Muhammad atau siapa nabimu, ya, gitu. Nah, itu Allah alam. Yang jelas adanya fitnatul qabr, adanya tes nanti, ya, yang akan kita hadapi di alam kubur, ya. Berat atau sukarnya, ujian ini tidak kalah dari berat dan sukarnya ujian menghadapi fitnah Dajjal. Seorang mukmin yang semasa hidupnya di dunia menegakkan tauhid dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya akan mampu menjawab ketiga pertanyaan ini dengan benar. Hal itu menjadi awal kebahagiaan dan keselamatan di alam kubur, sebelum ia merasakan keselamatan dan kebahagiaan yang sempurna di mana? Di surga. Sebaliknya, orang kafir
musyrik, murtad, munafik, termasuk dalamnya ahli bid'ah, ya. Dan pelaku dosa-dosa besar akan gugup dan tidak sanggup menjawab pertanyaan dengan benar. Akibatnya mereka akan disiksa di alam kubur sebelum mereka menikmati siksaan yang sempurna di mana? Di neraka. Jika ia seorang mukmin sejati, semua pertanyaan itu akan dijawab dengan penuh mantap, yakin dan percaya diri bahwa itulah jawaban yang diinginkan. Allah pun akan meneguhkan hatinya untuk tetap memegang teguh kalimat itu hingga alam kuburnya. Malaikat tersenyum dengan jawaban yang diberikan, maka diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya kelak. Ia pun riang, penuh kebahagiaan. Ia mohon agar hari kebangkitan dipercepat, karena ia tidak kuat lagi menahan rindu untuk segera bertemu dengan wajah penciptanya. Wajah penciptanya yang mulia, berjumpa dengan kekasih tercinta, serta masuk ke surganya. Ya. Itu orang yang beriman, ya, yang benar-benar menegakkan keimanannya, yang benar-benar mengamalkan keimanannya. Sekarang bagaimana bagi mereka orang-orang kufur dan ingkar? Jawaban yang keluar dari mulutnya selalu sama: aku tidak tahu, la adri, aku tidak pernah mendengar. Ya, la adri, aku tidak tahu. Jawabannya, aku tidak pernah mendengar. Masya Allah, ya. Setidaknya malaikat Munkar dan Nakir mengulangi pertanyaan yang serupa hingga 2 kali, namun jawaban yang diperoleh selalu sama, ya, la adri, aku tidak tahu. Semakin geram keduanya, maka dihantamlah tubuhnya dengan palu besi, waliyadzubillah. Dan jika palu tersebut diarahkan ke gunung batu, niscaya ia akan hancur lebur menjadi abu. Gunung batu saja jadi abu, ya. Lalu bagaimana jika palu besi itu yang panas membara mengenai tubuhnya yang penuh dosa? Masya Allah. Padahal sedia kala kemudian siksa tersebut, ya, setiap kali badannya hancur akan dikembalikan lagi, ya. Masya Allah. Jadi kalau hancur nanti kembalikan lagi, dihancurkan lagi, dia kembalikan lagi. Masya Allah. Terus diulang-ulang seperti yang pertama. Saat palu besi membara itu menyentuh tubuhnya, mulutnya melengking dan mengerang dengan erangan yang dapat didengar oleh seluruh makhluk selain manusia dan jin. Jadi hewan-hewan, tumbuhan itu bisa mendengar, ya. Manusia dan jin nggak bisa mendengar. Kalau bisa mendengar itu pada taubat mungkin, ya. Iya. Ngeri. Sampai kapan berarti? Tentu sampai datangnya kapan? Hari kebangkitan. Masya Allah. Pernah gitu, ya, atau mungkin kalau lewat kuburan ada, misalnya ada ayam yang lewat, ayam itu langsung berlari, gitu, ya, karena dia mendengar, gitu, ya, mendengar siksaan terus, gitu, ya. Masya Allah, ya. Ya tentu itu alam yang berbeda, tapi masih didengar oleh hewan, oleh tumbuhan, didengar, gitu, ya. Manusia dan jin nggak akan bisa mendengar, ya.
Padahal kepada manusia yang ingkar itu juga akan diperlihatkan tempat kembalinya di akhirat yang jauh lebih menakutkan dan lebih menyeramkan. Hingga dalam kondisi siksaan yang demikian dahsyat, ia tetap merengek agar kiamat tidak dipercepat. Ia lebih takut dengan siksa akhirat, siksa jahanam yang lebih dahsyat dan menakutkan, ya. Iya. Nggak mungkin tuh, ya. Apa ada misalnya kamera ngerekam kejadian di alam kubur, terus dilihatin siksaannya, terus di video tuh, ya. Terus di video itu dilihatin ini gimana itu siksaannya. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Allah alam, itu nggak akan ada, nggak akan terjadi, ya. Hati-hati, ya. Ya namanya teknologi zaman sekarang banyak bisa gitu kan, makanya gitu. Nipu orang dengan gimana gitu, ya. Gitu. Sebab ya manusia dan jin nggak akan bisa ngedengar, nggak akan bisa, ya, diperlihatkan kepada mereka, nggak akan bisa, ya, gitu. Bagi orang yang beriman diteguhkan, ya, jawaban itu sebagaimana dijelaskan dalam ayat, yusabbitullahu alladina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman itu, ya. Betul, ini saya keram nih. Agak sakit, ya, lutut. Kembali lagi, Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah melakukan apa yang ia kehendaki. Ibrahim ayat 27. Yaitu apa yang diteguhkan adalah Allah akan meneguhkan iman dan hatinya saat menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam barzakh, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa hadis yang sahih, di antaranya hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fadalika qauluhu yusabbitullahu alladina amanu al-ayah. Jika seorang muslim ditanya oleh malaikat di alam kubur, ia akan bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, yaitu surah Ibrahim tadi, ya. Bahwa pertanyaan kedua malaikat di alam kubur ini hampir sama beratnya dengan fitnah Dajjal. Insyaallah. Dijelaskan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik dari Nabi, beliau telah bersabda, jika seorang hamba telah dimasukkan ke liang kuburnya dan orang-orang yang menguburkan telah kembali pulang sehingga ia bisa mendengar suara langkah sandal mereka, ia didatangi oleh dua orang malaikat yang lantas mendudukannya. Kedua malaikat itu bertanya, apa yang dahulu kamu katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad? Ia menjawab, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah kepada tempatmu di neraka. Allah telah menggantinya dengan
sebuah tempat di surga, maka ia bisa melihat kedua tempat tersebut. Nah, ini kalau bisa menjawab ya, orang yang benar-benar keimanannya itu ya. Jadi kalau sudah dikuburkan dia ke liang lahat. Kemudian juga orang-orang yang menguburkan telah kembali sehingga ia bisa mendengar suara langkah sandal mereka ya. Bukan berarti nantinya ketika dikuburkan ada diam aja di situ ya gitu. Nanti supaya nggak ditanya oleh malaikat muka dan nakir. Ayo gitu. Diam di situ ya. Nagen tuh ya. Supaya tidak ditanya oleh malaikat muka dan nakir. Itu salah paham tuh ya. Ini kan cuma perumpamaan doang tuh ya. Namanya hadis tuh ya gitu. Nah, ini harus jeli itu ya, memahami hadis tuh ya. Nah, itu. Jadi orang beriman itu bisa menjawab ya, maka akan diperlihatkan surga itu ya. Adapun orang kafir atau orang munafik, ia akan menjawab, aku tidak tahu. Saya hanya mengatakan apa yang juga diucapkan oleh orang-orang. Saya mengikuti saja ya, sekedar ikut-ikutan. Maka dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu dan tidak mau membaca ayat-ayat Allah. Betapa celakanya orang-orang yang tidak mau membaca ayat-ayat Allah ya. Tidak mau membaca Al-Quran ya. Betapa celakanya mereka. Ini siksaannya jelas nih. Lalu dipukul dengan sebuah palu besar yang terbuat dari besi dengan sekali pukulan di antara kedua telinganya atau mukanya. Akibatnya ia memekik kesakitan dan suara pekikannya didengar oleh seluruh makhluk selain manusia dan jin. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Ahmad ada tambahan, maka orang-orang yang mukmin bisa melihat kedua tempat tersebut. Tepatnya di alam kubur diluaskan sejauh 70 hasta dan dipenuhi dengan warna hijau yang segar hingga hari kebangkitan. Tapi kalau orang kafir memekik kesakitan, suara pekikannya bisa didengar oleh makhluk yang berada di dekat kuburnya, kecuali manusia dan jin. Kuburnya akan menjepitnya sehingga tulang belulangnya hancur ya. Akan redam ya. Insyaallah. Ada hadisnya, panjang nih hadisnya. Ini belum selesai nih ya tentang Fitnatul Qabr. Lumayan nih ya. Beresin tidak? 17.20 nih. Gimana? Maknanya aja, nggak usah Arabnya ya, boleh. Arab, tapi Arabnya nanti dibaca loh. Nanti kirimkan fotonya kalau mau so. Ya, dibaca gitu ya. Jangan cuman disimak doang. Kalau dari tengah kiri, dari kanan ke tengah kiri. Soalnya ini masih ada nih hadis-hadisnya nih. 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, gak akan habis. Kalau waktunya pendek ya, gak cukup waktunya itu ya. Ya lebih baik dibagi 2 saja ya gitu. Jadi ini yang pertama, nanti ada bagian keduanya gitu.
Karena itu jangan lupa hadir. Ya kalau di media mah gampang, bisa scroll gitu ya, cari-cari, searching ada itu ya, nanti videonya gitu ya ada di YouTube, gampang gitu ya. Tapi kalau mau hadir ini lebih besar pahalanya ya. Lanjut ya, lanjut ya. Sebuah hadis dari Abu Hurairah menjelaskan, innal mayyita yasiru ilal qabri fayujlasur rajul as-salih fi qabrihi ghayra fazi'in wala mas'ufin summa yuqalu lahu fima kunta fayaqul kuntu fil islam fayaqalu lahu ma hadar rajul fayaqulu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati min indillahi fasaddaqnahu fayaqalu lah hal ra'aitallaha fayaqul ma yang bagi li ahadin an yarawullaha fayuf raju lahu furjatun kibalan nar fayanzuru ilaiha yahtimu ba'duha ba'dun fayaqalu lah unzur ila ma waqaqallahu summa yufraju lahu kibalal jannati fayanzuru ila zahratiha wa ma fiha fayaqalu lah hada maq'aduka fayaqalu lah alal yakini kunta wa alaihi mutta ya walaihi tub'asu insyaallah. Baca segini aja udah 2 menit. Sesungguhnya orang yang meninggal akan memasuki kehidupan alam kubur. Jika ia adalah seorang hamba yang solih, ia akan duduk tanpa rasa gentar dan takut. Ia kemudian ditanya, dalam keadaan apa engkau dahulu saat di dunia? Ia menjawab, saya berada dalam agama Islam. Ia ditanya lagi, apa pendapatmu tentang orang ini? Ia menjawab, ia adalah Muhammad utusan Allah. Ia datang dengan membawa bukti-bukti kebenaran dari sisi Allah. Maka kami membenarkan dakwahnya. Dia ditanya lagi, apakah engkau telah melihat Allah? Nah, ditanya itu ya. Ia menjawab tidak. Nah ini nih akidah nih ya. Sepantasnya ada seorang hamba yang mampu melihat Allah ya, tidak sepantasnya. Ya kan di dunia kan, tidak sepantasnya dia melihat Allah ya. Gitu. Musa saja ingin melihat Allah tuh ya, hancur tuh ya gunung-gunung tuh. Iya. Ini kelasnya kita, kelas nanti. Ya itu ya. Makanya kalau ada orang yang mengaku saya melihat Allah itu dusta itu. Ajaran nggak benar lah gitu. Ya. Kan ini tanya nih, apakah kamu melihat Allah? Nih, oke, saya melihat Allah gitu ya, di alam kubur. Ya, malaikat bisa saja mendustakan ya, atau menjawab itu adalah dusta gitu ya gitu. Nah gitu ya. Maka dibukakan untuknya sebuah celah menuju neraka. Nih, ia melihat sebagian api neraka melahap sebagian lainnya. Kalau dikatakan kepadanya, lihatlah kepada neraka yang engkau
telah dilindungi oleh Allah darinya. Jadi kita juga kalau misalnya bisa menjawab ya, tetap akan dilihat neraka itu ya. Dilihat neraka itu nantinya. Lalu dibukakan kepadanya sebuah celah menuju surga. Ia bisa melihat keindahan dan kenikmatan surga. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak. Kepadanya dikatakan, engkau dahulu hidup di atas keyakinan iman, mati di atas keyakinan juga. Dan kelak insya Allah engkau juga akan dibangkitkan di atas keyakinan. Segini dulu lah ya. Ini juga panjang nih. 5 lembar lagi. Kebayang ya. 4 lembar ya. Ya demikian enggak pertanyaan apakah surga dan neraka saat ini kosong? Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan yang berat. Ya, emang apa manfaatnya kalau kita tahu ya? Gitu ya. Apa manfaatnya kalau kita tahu surga dan neraka itu kosong atau ada? Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti yang di alam barzah nanti yang diperlihatkan itu bukan pastinya neraka atau surga udah ada penghuninya ya, bukan pastinya seperti itu juga ya. Itu hanyalah bayangan-bayangan lah, maksudnya apa, prediksi-prediksi lah gitu, atau apa ya, seperti misalnya ini kan kuasa Allah ya. Kalau orang apa akan melakukan sesuatu gitu ya gitu, nah dia kan misalnya presentasi gitu ya, dan dia bikin videonya gitu ya, yang kira-kira seperti ini gitu ya gitu. Tapi itu nanti ketika di alam kubur ya itu bukan berarti surga dan neraka itu sudah ada ya, wallahu alam, cuma tidak, ini hanya Allah yang Maha mengetahui ya. Allah wa Rasuluhu alam ya. Mungkin nanti ada itu ya. Kalau ada apa ilmu yang misalnya nanti bisa dibuka lagi gitu ya gitu. Jadi kalau yang di alam kubur itu cuman ya nantinya akan seperti ini gitu ya gitu. Tapi emang dilihat seperti itulah neraka dan penghuninya seperti ini ya, disiksanya seperti itu ya. Gitu. Ya. Bukan berarti ya adaan ya surga dan neraka itu ya. Wallahu alam. Mungkin segitu aja dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan hari Selasa depan tentang kitab tauhid ya. Barakallahu fikum wa minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lam salli dinya wa ismatun li dunya ya latifi ha ma'asi liat ilaiha ma'adi wa saltazatan li fi kulli khair wal mautatan li min kulli syarr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.